Monet Bu ya. Hah? Mendingan di sini. Dari desa binaan ya? Iya, ada tindak lanjutnya. Ya, desa binaan tahun depannya antropologi. bagaimana gitu. Iya. Aku sudah. Meskipun Hah? maaf, meskipun belum desa binaan, Hah? embrio ya. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa binikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Joko Adi Prasetyo MSI, kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Adib MA, kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Rustinsyah MSI, Bapak Amin Syahri SE yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Bapak Haji Munijen yang kami hormati, tim Sivitas Akademika dari Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Airlangga Surabaya yang kami muliakan. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah ini kita masih dipertemukan oleh Allah, diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat menghadiri acara pelatihan kepada petani ternak guna meningkatkan pengetahuan budidaya itik di pedesaan Kebonasi ini. Pertama, acaranya adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Dr. Andes Joko Adi Prasetyo MSI. Yang kedua, sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Adib MA. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Profesor Dr. Rustinsyah MSI. Kemudian dilanjutkan tanya jawab, dilanjutkan pula isoma. Yang keenam, pelatihan beternak itik di Desa Bumlati yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Amin Syahri dan dokter hewan Ibu Mastika. Yang ketujuh, tanya jawab, dan yang terakhir adalah doa. Untuk mengawali acara pertama ini adalah pembukaan. Bapak Kepala Desa diperkenankan untuk membuka acara tersebut. Waktu dan tempat kami persilakan. Universitas Airlangga yang dalam hal ini dipimpin oleh Ibu Profesor Dr. Putri Lingsya MSI, yang terhormat kepada Bapak Dr. Joko Adi Prasetyo MSI, yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Adib MA, yang kami hormati Bapak Dr. Ali Mansur, yang kami hormati Bapak Amin
Haryani yang hari ini kita hadir, dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Dan sekali lagi secara resmi untuk pelaksanaan pelatihan budidaya itik petani ternak di Kabupaten Pati yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan UNER Surabaya secara resmi kita buka. Ada kembali supaya bisa mensejahterakan keluarga, lingkungan dan arti masyarakat, sehingga membawa nama desa itu lebih bagus untuk keluarnya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan di sini? Nah, ini untuk kembang kemampuan keluarga dan masyarakat. Diawali dari mana? Kalau dari yang kecil sekasur itu mampu, maka nanti akan sasumur. Nah, kalau sasumur mampu, maka kanan kirinya akan lebih mampu lagi. Oleh karena itu harus gotong royong, nggak bisa sendiri-sendiri. Sing sampun pinter jangan dari kancane, sing belum bisa ya nggak perlu malu untuk bertanya. Ya. Nah, kemudian memberikan kewenangan secara proporsional untuk mengambil keputusan pada keluarga dan masyarakat. Artinya apa? Memberikan kepercayaan kepada itu. Jangan dianggap bahwa yang namanya ibu-ibu itu tidak mampu. Oh mampu, tapi kan ada kultur yang mengatakan pemimpin harus laki-laki. Itu saya dulu ya, pemimpin harus laki-laki. Tidak demikian. Dalam hal tentu iya, pemimpin harus laki-laki. Tapi dalam hal kegiatan ini, ibu-ibu atau wanita pun itu sangat mampu. Bahkan secara antropologis, fisik wanita itu lebih mampu daripada laki-laki. Kenapa demikian? Ya, karena wanita itu kan sering sakit. Itu saya udah ya. Kemudian yang jelasnya nih, sakitnya apa? Minimal sebulan sekali pasti sakit itu. Ibu-ibu itu apa garap sari itu kan sakit itu, menstruasi. Kalau bapak-bapak kan jarang sakit. Jarang sakit, ibunya tinggi, kuat, suka mengikat, sekali sakit mati. Itu bukan dari saya, tapi seorang psikologis, seorang psikoanalisa internasional. Sigmund Freud itu mengatakan demikian. Yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Adib MA. Kepadanya kami persilakan. Semangat pagi. Semangat pagi. Salam sejahtera, bahagia dan mulia untuk pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa, boleh prosnya luar biasa ini dari Kabupaten Tuban, Kecamatan Tumpang, Desa Kebo Melati yang saya hormati dan muliakan. Baik, adik semuanya 15 menit kira-kira ya, Ibu Prof terusin nanti akan gongnya. Saya akan menyampaikan, saya sebut pimpinan desa tadi adalah ada hubungannya langsung dengan judul yang saya susun. Judul yang saya susun adalah pemberdayaan budidaya itik. Itik itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya apa Pak? Bebek. Oke, saya lanjut saja. Jadi nomor 3, warga masyarakat di desa yang terus hendak memperbaiki kondisi ekonominya, betul gitu? Di sini ada sesi kesejahteraan tadi, betul Pak Yang Indonesia. Nah, karena itu kami ini hadir bersemangat. Lihat bersemangatnya adalah cara ngomong saya ini bersemangat, betul gitu. Selain Mas, itu backgroundnya, setuju dan nah, tujuan kami hadir, poin pokok saya adalah ya mengubah bencana luapan banjir. Oke, jadi bencana, mengubah bencana. Tujuan kami hadir ini adalah membantu memfasilitasi penyelesaiannya, mendampingi penyelesaiannya, memberdayakan agar mengubah bencana banjir genangan menjadi berkah dengan budaya ternak itik. Nah, pertanyaannya adalah piye caranya ini? Ya gitu ya. Pripun nih? Bagaimana pripun carane agar pemberdayaan dalam budidaya ternak ini
dilakukan melalui penguatan kelembagaan. Pakai lembaga opo itu? Terima kasih kepada panitia yang telah menyediakan waktu untuk saya menyampaikan sesuatu, dan terima kasih kepada Pak Kades yang telah hadir bersemangat untuk menghadiri acara ini. Kemudian bapak-bapak yang hadir di sini untuk mengikuti acara ini, dan teman-teman kami dari tim Universitas Erlangga dan juga dari KKM dari mana? Universitas Unero. Terima kasih atas dukungannya. Ya. Sebelum saya memberikan sedikit pengalaman saya, maka akan saya selingi dulu dengan olahraga sehat agar kita tidak capek, yang dipimpin oleh Pak Joko Adi. Hai, angkat semua gini, sambil jinjit-jinjit, santai, meremas, sambil merem nggak apa-apa. Betul, membayangkan, membayangkan yang gimana sih jelas, nggak jelas, GCP, jelas. Sambil jinjit Bapak Ibu, monggo. Kemudian diterapkan, jangan keras-keras ya. Yuk, 1, 2, diterapkan ya. Terus dibalik lagi. Nah, lagi. Ya, 8 kali. Kemudian sekarang semuanya dimasukkan, jari-jarinya ngaten. Sambil diangkat lurus. Siap-siap untuk berteriak sekuat tenaga teriaknya. Lalu duduk ya, angkut. 1, 2, 3. Matur Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Profesor Justin. Prof. Untuk selanjutnya saya ini bukan ahli ternak IT ya, tapi kenapa saya menghadirkan tim teman-teman di sini untuk bertemu dengan Mbak Lurah dan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya pernah penelitian di desa ini, ya mungkin adik-adik dari Unisba atau Unero yang mungkin sangat penting untuk membuat artikel yang seperti ini. Ini adalah artikel yang sifatnya internasional. Jadi desa Kembung Melati ini tidak hanya dikenal di secara lokal di Tuban, tapi juga secara internasional. Nah, ini namanya saya ya. Ada nama saya, kemudian ada Pak Adi, ya seperti itu. Jadi social capital itu mengenai bagaimana kerjasama, partisipasi daripada warga desa dengan organisasi sosial keagamaan, dengan pemerintah dan pihak terkait yang lain dalam menangani mitigasi bencana di desa Kembung Melati. Saya melihat sekarang ini dunia sedang krisis pangan. Kita kalau Bapak Ibu melihat YouTube atau melihat media sosial yang lain, kita ini masih beruntung ya. Beberapa negara seperti negara besar maupun negara kecil banyak yang menderita krisis pangan. Okay? Karena itu saya ingin menyampaikan tentang bagaimana pentingnya ketersediaan pangan lokal untuk kelangsungan hidup bangsa. Jadi Bapak beternak IT itu juga untuk kelangsungan hidup bangsa, karena tahu bahwa IT mengandung gizi yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan pertumbuhan generasi yang akan datang. Oleh karena itu nanti saya akan memberikan daftar pertanyaan yang mungkin yang harus diisi, nama, agama, pendidikan, jumlah pekerjaan utama dan sebagainya. Kemudian peternak, nggak usah khawatir, saya tidak akan mengupload di media sosial, tapi hanya untuk kepentingan kami ya. Itu saja dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tangan untuk Bu Rizky. Acara selanjutnya yaitu sambutan paparan dari Ibu Dokter Hewan Ibu Maslihah. Beliaunya adalah dosen Fakultas
Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, mudah-mudahan dengan paparan ini kami mengharap ibu-ibu dan bapak-bapak muncul pertanyaan-pertanyaan. Saya menginginkan kondisi fisik di lapangan. Nggih Pak, nggih. Bapak-bapak penak-penak terkesannya menopo di lapangan itu nanti diungkap. Nggih. Pertanyaan saya, apakah bapak-bapak ini yang memelihara bebek suka dengan makan bebek, daging bebek? Oh, eman-eman katanya Pak Hadi. Mahal ya? Bener dijual ya Pak Jin? Aduh. Sebetulnya ada manfaatnya. Kalau bilang Pak Kades tadi bilang eman-eman, kan apa? Kolesterolnya bebek itu tinggi. Jadi kalau seperti saya yang langsing-langsing ini, cocok. Tapi sayangnya saya nggak suka dengan bebek, ya itu takutnya ini. Monggo Pak, terus Pak. Kemudian bahan pakan sumber energi tidak padi ini jagung tadi ya Pak ya. Cuman ini yang normal aja, bungkel kelapa, tepung, singkong, gaplek. Ini khusus untuk manajemen pakan di Tuban, ditambah dengan sisa-sisa keong dengan kalsium tinggi. Oke, next. Kriteria kandang yang ideal itu bagaimana? Lokasi jauh dari keramaian pemukiman, letak mudah dijangkau dari lokasi pemasaran, lokasi kondusif bagi produktivitas ternak, temperatur sekitar jadi tidak terlalu panas ya Pak. Oke, kelembapan 60 sampai 65%. Kemudian penerangan baik. Pripun Pak? Penerangannya pripun Pak? Tanpa nurut? Tanpa penerangan. Fondasi kandang kuat dan tahan lama. Itu tergantung buat nih. Ventilasi baik. Nah, ini ventilasi ini penting Pak. Ventilasi ini penting Pak. Karena oksigen ya. Tapi bawahnya gimana? Iya. Nanti ada gambar dengan air minum. Tersedia listrik PLN. Oh ini pakai apa Pak? Listrik atau teplok Pak? Listrik. Tersedia air sepanjang tahun dengan kualitas standar ya, keamanan terjamin dan aman dan mendapat izin setempat. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya itu Amin Zahri, dekat dengan tetangga kita semua. Saya aslinya dari Surabaya juga, tapi domisili di Tegal Sari Widang sebelah timur. Saya hanya berpengalaman di bidang peternak itik. Karena apa yang dulu ketika tahun 83 sampai tahun 90 masa muda saya sudah bergelut di bidang peternakan itik. Sehingga saya masuk di Tuban tahun 2010 sampai sekarang juga ada aktivitas peternak itik sampai sekarang. Alhamdulillah, dulunya masih sedikit peternak di desa saya Begarsari, hanya kisaran 200. Alhamdulillah sekarang ya sekitar 800 sampai 1000 itik. Saya juga banyak yang tahu dan yang kenal di desa Melati ini memang banyak peserta peternak bebek, tapi peternaknya hanya peternak alami Pak Bu. Ya. Tapi memang rata-rata bukan peternak pedaging. Nggih Bu nggih. Peternak semua nggih. Jadi saya tahu perkembangan harga karak per hari, harga pakan per hari saya sudah tahu. Iya, sekarang kayak pakan BP93 Pak. BP93 yang dulunya 285 sekarang naik menjadi 375. Satu minggu kemarin 380. Kalau begini terus akhirnya peternak itu banyak yang jatuh, akhirnya turun 5.375 sekarang. Itu yang dari pakanan BP93. Dicampuri dengan pakan supret. Supret itu
yang kemarin harganya 450 sekarang menjadi 525. Dulu kira-kira 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Jadi apakah nggak ada ganti selain kara? Gini Bu, peternak sini itu rata-rata ada batu sentral. Jadi itu cari nomor satu itu cari keong, kalau susul itu apa namanya bahasa Indonesianya keong kecil. Yang pertama itu cari sendiri, yang kedua itu jeda, terus kara. Ya. Dulu itu gini Bu, G. dulu itu tahun 2000-an beli karat itu 1 kilo hanya 400 rupiah itu. Nah telurnya itu 600-500 dulu. Nah sekarang karatnya itu 4.000 bisa 4.500. Terus telurnya itu kalau dari petani itu hanya paling jual itu 1.800 sampai 1.900. Harga pakan semakin mahal. Apakah kara itu dijual membeli atau dari sisa-sisa makanannya sendiri? Membeli di mana? Toko ada? Sekilo berapa kara itu? 500. Paling murah 4.000. Penyakit sehingga menyebabkan bebek di sini terjangkit penyakit apa epidemi bebek itu penyakit. Kira-kira umur berapa bebek itu lumpuh? Kalau lumpuh itu apakah tidak bisa dijual atau tidak? Bisa dijual, bisa tapi murah. Utang lunas.